1844, kapal Belanda terdampar di pantai Sangsit yang berada di daerah Kerajaan Buleleng. Sehingga kapal itu disita dan awak-awaknya menjadi milik Kerajaan Buleleng. Disinilah kisah kami bermula. Saat Belanda tiba menjajah tanah kami kembali, yang akan membuat kisah kami terukir dalam sejarah. Belanda mengirim utusan untuk berunding, termasuk menghapus hukum tawan karang, namun ditolak oleh Raja Buleleng. Raja Buleleng pada saat itu ialah I Gusti Ngurah Made. Sedangkan utusan Belanda yaitu Liknik yang awalnya berpura-pura baik dan ramah agar bisa menarik hati Raja Buleleng. Akhirnya, tidak tahan lagi sifat aslinya keluar, dan dengan congkak berkoar agar Raja Buleleng mengakui kekuasaan Belanda kerajaan. Karena kejadian itu, Raja I Gusti Ngurah Made dan patihnya I Gusti Ketut Jelantik mengusir secara tidak hormat pasukan Belanda. Liknik kemudian mengadu kepada Gubernur Jenderal di Batavia untuk mengumpulkan prajurit tempur. Pada pertengahan 1846, lalu datanglah prajurit Belanda di bawah pimpinan Jenderal Van de Bos yang berasal dari Batavia dan rasiman dari Surabaya yang berjumlah 1.700 prajurit dan 400 prajurit asli Eropa. Armada Laut Belanda menggunakan meriam api dari tepi pantai dan prajurit Belanda lainnya menyerbu benteng Buleleng. Patih Jelantik menggunakan strategi bertahan dan ketika mereka lengah, pasukan Buleleng akan menyerang. Karena pasukan Belanda yang tidak habis-habis, mereka, para pejuang Buleleng, kelelahan dan satu persatu tubuh mereka dipenuhi peluru senapan dan Belanda pun semakin merangsak ke istana. Pada akhirnya, Istana Buleleng diduduki oleh Belanda pada 27 Mei 1846. Patih Jelantik dan Raja Ngurah Made serta para petinggi kerajaan Buleleng mengamankan diri ke sebuah tempat bernama Jagaraga. Patih Jelantik meminta bantuan kepada Raja Seantero Bali untuk membuat pasukan balasan dan taktik baru untuk menyerangnya. Taktik baru tersebut bernama Sumput Udang. Tahun 1848, Patih Jelantik menggerakkan pasukan untuk mengusir Belanda secara bergilir yang bertempat di Jagaraga. Belanda mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Mayor Jenderal Van der Wijk, kemudian memaksa mengadakan perjanjian dengan kerajaan Buleleng dan Karangasem supaya mengakui kekuasaan Belanda dan menghapus hukum tawan karang. Karena perjanjian tidak dihiraukan oleh kerajaan Buleleng dan Karangasem, pasukan Belanda menyerbu benteng Jagaraga, namun berhasil digagalkan. 15 April 1849, Belanda melancarkan serangan besar-besaran di bawah pimpinan Jenderal Michels. Setelah Jagaraga dapat direbut, serangan diarahkan ke Klungkung, Karangasem, dan Gianyar. Pasukan Buleleng tidak siap dan korban tewas pun berjatuhan. Dengan semangat puputan Jagaraga, lebih baik mati daripada harus tunduk pada penjajah, dan pertarungan Patih Jelantik berakhir di sini.
hapuslah hukum tawan karang dan akuilah kekuasaan kami. I Gusti Ketut Cilantik tewas oleh Belanda, itulah yang disebut semangat puputan. Maka perang itu terkadang disebut perang puputan. Baru pada tahun 1906, Belanda dapat menanamkan kekuasaan di Bali.